Shalom Rehoboth Kids, Happy Sunday. Selamat masuk bulan Oktober adik-adik semuanya. Kak Elsya sama Kak Noel berdoa supaya adik-adik semuanya tetap sehat dan selalu diberkati Tuhan. Oke, sebelum kita mulai ibadah hari ini, Kak Elsya sama Kak Noel mau ingetin ayat hafalan minggu lalu. Ayat hafalannya ada di Roma 12 ayat 10a, yang bunyinya kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi. Amin. Amin, puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kakak ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau bersukaria sama-sama. Haleluya. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik semuanya, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk dengerin firman Tuhan. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Ayo adik-adik kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Bapa, makasih Tuhan, kami bersyukur buat hari yang baru, bersyukur buat kesehatan, bersyukur buat penyertaan yang baru dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Tuhan. Bapak, sebentar kami mau dengar firman, Tuhan Yesus tolong berkati setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Beri kami hati, beri kami telinga yang mau mendengar, biar kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini, kami boleh dapat pelajaran yang baru tentang firman Tuhan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami siap belajar firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang udah siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Kakak yakin kalian semuanya sehat. Ya, luar biasa pastinya. Nah, kakak juga senang hari ini bisa ketemu sama kalian. Yang di sana kakak lihat sudah mulai senyum-senyum. Yang di sebelah sana kayaknya udah gak sabar, udah mau mulai. Ya, baik, kakak akan segera mulai. Ya, bulan ini temanya adalah good attitude atau kelakuan yang baik. Judulnya I say well. Saya berkata-kata dengan baik. Nah, ayatnya diambil dari pasalnya yang ke-37, ayat 5 hingga yang ke-11. Nah, sebelum mulai, kakak mau nanya dulu ini. Pernah nggak dengar atau melihat binatang yang namanya domba? Nah, kayak gini nih domba. Nah, itu domba, ya. Terus kira-kira makanannya apa itu ya? Makanannya domba ini, ya, rumput. Wah, pinter, rumput, ya. Nah, yang kayak gini nih, makanannya rumput. Nah, itu dia. Nah, bagi domba-domba ini kalau ngelihat rumput itu seperti kalau kita ngelihat atau adik-adik ngelihat coklat. Oh, ini coklat yang terlesat di dunia, pasti gitu, ya. Mereka ngelihat rumput tuh kayak gitu. Ini makanan yang paling lezat di dunia. Nah, terus ngomong-ngomong apa ini Kak hubungannya sama domba-domba ini? Nah, gini. Dalam ayat tadi diceritakan keluarga Yakub, ya. Pak Yakub ini punya anak yang namanya Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah penggembala domba. Dia menggembalakan domba setiap harinya, ya. Kemudian pas lagi santai nih kayaknya nih, lagi duduk-duduk, ada yang lagi chatting, ya, ada yang lagi main game, mungkin gitu, ada yang lagi tidur-tiduran. Nah, si Yusuf nih tiba-tiba dia cerita, aku tuh mimpi loh. Di sana di mimpiku itu aku lagi mengikat berkas gandum, ya. Nah, setelah diikat gandum-gandum itu ada satu gandum yang berdiri tegak, kemudian yang lainnya sujud menyembah. Wih, kakaknya mulai berhenti nih dari aktivitas mereka, ya. Yang lagi dengerin musik langsung berhenti, yang lagi main game mendadak berhenti juga. Wah, semuanya berhenti ngelihat Yusuf. Mau apa lagi nih anak? Ya, karena Pak Yakub lebih mengasihi Yusuf. Di sana mereka udah mulai benci. Nah, Yusuf cerita mimpinya ini, mereka tambah benci. Ya, mau apa nih anak? Mau apa nih si Yusuf? Nah, belum selesai. Ngomong lagi Yusuf. Ini aku juga mimpi seperti ini nih. Ada matahari, bulan, 11 bintang, ya, semuanya
sujud menyembahku. Waduh, tambah tegang lagi si kakak-kakaknya Yusuf ini. Wah, ini anak benar-benar nggak betul ini, ya. Bahkan si Yusuf ini sempat ditegur sama papanya, ya. Yusuf, mimpi apa kamu ini? Ya. Nah, ceritanya berhenti di situ dulu. Nah, gini nih. Kalau kita perhatikan, seharusnya Yusuf nggak berkata seperti itu di depan saudara-saudaranya. Gitu ya, kakak ulang ya. Yusuf seharusnya nggak berkata seperti itu di depan saudara-saudaranya. Loh, kenapa kak? Nah, kan kakak-kakaknya ini merasa berumur lebih tua ya daripada si Yusuf. Nah, kan mereka disuruh menyembah Yusuf, sepertinya seperti itu ya. Tentu aja mereka marah, ya kan? Mereka nggak terima. Nah, kalau gitu dari cerita ini, dari ayat Alkitab ini, kira-kira apa yang bisa diambil? Nah gini, ketika kita sedang ada dalam kelompok tertentu, kita sedang ngobrol-ngobrol dengan banyak orang, kemudian ada satu orang atau satu teman kalian yang mungkin dia punya kelemahan atau apalah ya, langsung kalian tegur. Wih, si A ini kok seperti ini? Nah, tentu mereka marah. Apa? Gini aja. Contohnya yang lebih gampang. Kalau ada teman-teman kita mungkin yang, sorry ya, maaf ya, mungkin makannya banyak, ya semua dimakan, semuanya disikat habis, nggak ingat teman-temannya. Terus kita ngomong, mungkin namanya siapa enaknya ya? Namanya Purwanto kali ya, Bu, namanya kakak tuh. Wah, Purwanto ini makannya banyak banget, bahkan nggak ingat sama teman-temannya. Wah, kira-kira kalau memang seperti itu pun, kira-kira teman kalian yang kalian katakan seperti ini, kira-kira marah nggak? Marah ya. Paling nggak dia malu. Atau mungkin, waduh, kok aku dikatakan seperti itu ya? Meskipun itu memang benar. Ya. Jadi, coba sebelum kalian berkata-kata, sebelum kalian mengatakan sesuatu, apalagi itu terhadap teman-teman kalian yang ada dalam satu kelompok atau dalam satu mungkin acara tertentu, terus kalian ngomong tentang kelemahannya, tentang kekurangannya, tentang kejelekannya, atau tentang kelebihan kita yang membuat mereka semua bisa marah, ya, atau mereka mungkin paling tidak malu, ya. Coba pikirkan itu, ya. Jadi pesan kakak, berhati-hatilah dengan ucapan kalian. Berhati-hati dengan yang kita perkatakan. Ya, jangan sampai membuat orang lain marah, orang lain bahkan kecewa atau sedih atau malu, ya. Coba sebelum berkata-kata, lebih baik kita pikirkan dulu. Ya. Jadi jangan langsung ngomong seperti itu, ya. Akan lebih baik kalau dipikirkan dulu. Nah, ya. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang kita perkatakan, ya. I say well, ya. Nah, demikian firman-Nya. Kemudian satu lagi supaya adik-adik selalu ingat apa yang harus kalian lakukan. Ada ayat hafalan dari 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-40. Gini bunyinya. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya, sekali lagi ya. 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, ya. Tetap diingat supaya dimanapun kita berada, kita tetap menjadi berkat. Nggak membuat orang lain marah. Nggak membuat orang lain sedih. Nggak membuat orang lain malu. Ya, oke? Tetap ingat ya. Baik, yuk
sebelum kita berpisah, kakak mau berdoa. Yuk kita akan sama-sama berdoa. Ya. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kembali kami mengingatkan tentang pengajaran-Mu tentang berkata-kata. Bapak, kami percaya Engkau sendiri yang terus jaga anak-anak di tempat ini. Engkau sendiri yang terus jaga apa yang mereka akan perkatakan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang membawa anak-anak ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi teman-temannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Tetap ingatkan Tuhan, mereka anak-anak ini boleh senantiasa berhati-hati dengan apa yang diperkatakan. Dan biarlah Engkau sendiri yang terus pimpin mereka Tuhan dalam berkata-kata, dalam berkawan, hingga mereka boleh selalu menyukakan teman-temannya dimanapun mereka berada, bahkan mereka boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami serahkan anak-anak ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.